yang mahu membawa kes tunggakan gaji mereka ke Mahkamah Sivil jika kes ini berjaya diselesaikan di Mahkamah. PFAM yang sentiasa memperjuangkan nasib pemain dan pegawai bola sepak mahu pendekatan sama diambil beberapa pemain pasukan lain yang turut dihimpit masalah seumpama itu. Kelantan United FC dan Kedah FC tunggak gaji, sepak bola Malaysia krisis. Si owner ini dia menunggak gaji pemain sekaligus ofisialnya sebesar 1,4 juta ringgit Malaysia. Memang kita aware lah, memang ada beberapa player yang meminta penjelasan dan minta pertolongan. Isu tunggakan gaji dalam kancah bola sepak tempatan seakan tiada berpenghujung dan ia jelas memberi impak dan kesan mendalam kepada pemain dan pegawai yang mencari rezeki dalam sukan nombor 1 negara ini. Lakukan seperti apa yang dilakukan oleh pemain dan pegawai Pasirah dan Kuantan. Kalau macam-macam kita bisa beres. Dulu, ini pengkhianat atau penjilat nih? Jadi maksudnya kat situ, tapi dia orang tak setuju. Maksudnya dia orang tak berkenan sebab pada dia orang pada dia orang dia kata macam mana nak menang kalau tim tu lemah lah. Itulah tanggungjawab KPI. Maksudnya semua orang kena menuju ke arah KPI. Kalau tak itu kau duduk goyang kaki kena kamera buat apa kan. Dalam karier main bola kata kalau dapat 3 piala tu kau dia bayar penuh akhir tahun tu. Kalau tak dapat gaji 20. Kalau tak dapat 6 ialah sebulan. Saya hanya nak simpan. Kita dah ada pemain-pemain yang memang kekal dengan kita. Pada saya sebagai owner baru sepatutnya mereka perlu melihat apa yang saya nak buat kepada klub. Saya ingat saya habiskan banyak duit saya. Pada masa saya tak baru pun. Jadi whatever itu yang tu seperti sekarang saya nak fight for the right. Itu penting. Yang untuk tahun ni buat masa sekarang masih belum ada lagi secara rasmi ke pihak kami. Walaupun mungkin kita pun ada dengar rumours ataupun ada dengar cakap-cakap, tapi secara rasminya kami masih belum menerima apa-apa laporan daripada setiap pemain. Apa-apa keputusan yang diambil daripada Kelantan perlu memastikan dia tidak bercanggah di dalam RSTP atau Regulation of Player Transfer and Status yang memastikan kondisi-kondisi yang boleh dan tidak boleh digunakan di dalam kontrak-kontrak bola sepak. So asalkan nasihat saya kepada Kelantan, asalkan dia tidak bercanggah dengan mana-mana regulation bola sepak, please pastikan sebelum itu apa-apa yang terkandung di dalam kontrak itu adalah boleh dilaksanakan mengikut undang-undang bola sepak juga dan bukan semata-mata undang-undang kontrak. Setelah ini sebenarnya udah perjuangan panjang dari APPI-nya Malaysia ya, atau Asosiasi Pesepak Bola Profesional Malaysia, memperjuangkan hak-hak para pemain beserta ofisial dari sebuah klub. Kabar kurang menyenangkan datang dari sepak bola Malaysia menyusul 2 klub, Kelantan United FC dan Kedah FC yang menunggak gaji pemain. Kabar itu tengah ramai diperbincangkan oleh media di Malaysia dan para penggemar sepak bola di negeri jiran tersebut. Bahkan, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Malaysia, Hannah Yeoh, turun tangan dan sudah melaporkan hal tersebut ke AFC. Mereka, AFC, telah memberikan laporan dan kami akan membahasnya dengan FAM, ungkap Hannah Yeoh dikutip dari New Straits Times. Hannah Yeoh menegaskan pihaknya ingin membangun sepak bola Malaysia yang sehat dan berkelanjutan. Untuk itu, ia meminta kepada seluruh pihak yang terkait agar mencari jalan keluar agar sepak bola Malaysia terhindar dari krisis. Pelatih sementara Kelantan United FC, Rezal Zamri Yahya, meminta agar pihak klub segera menyelesaikan persoalan gaji yang masih belum dibayarkan. Sekarang saatnya manajemen lebih transparan dan serius menyelesaikan masalah ini, tegasnya. Kelantan United FC bukanlah satu-satunya klub asal Malaysia yang terlilit persoalan gaji pemain. Kedah Darul Aman, Kedah FC, juga mengalami hal serupa. Salah satu pemain asing mereka, Milos Gordic, mengaku tidak digaji selama 9 bulan. Saya sudah mengorbankan banyak hal, berjuang untuk anak saya, untuk keluarga. Tapi, saya pulang tanpa uang, ungkap pemain berusia 32 tahun tersebut. Liga Super Malaysia 2024-2025
dimenangkan oleh Johor Darul Ta'zim usai finish di puncak klasemen dengan mengumpulkan 70 poin. Keberhasilan Johor Darul Ta'zim terbilang luar biasa karena mereka jadi satu-satunya tim yang tak terkalahkan atau unbeaten pada musim ini. Gap antara Johor Darul Ta'zim dengan tim peringkat kedua, Selangor FC, juga sangat jauh, yakni mencapai 18 poin. Sementara itu, Kelantan United FC jadi juru kunci setelah mengakhiri musim ini dengan mengumpulkan 7 poin. Kelantan United tercatat hanya meraih 2 kemenangan dan sekali imbang dalam 24 pertandingan yang dijalani. Polemik penunggakan gaji pemain Kedah Darul Aman, KDA, FC telah mencoreng citra sepak bola Malaysia. Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025 dijadwalkan dimulai pada 10 Mei 2024. Namun, muncul isu seputar penunggakan gaji pemain Kedah Darul Aman FC. Pada 5 April 2024, Kedah Darul Aman FC mendapatkan hukuman pengurangan 3 poin dalam Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025 dan denda RM50.000, sekitar Rp166 juta. Sanksi tersebut diberikan kepada KDA FC karena mereka tak mampu melunasi tunggakan gaji pemain pada tahun 2023. Dengan demikian, pencabutan lisensi klub bakal membuat KDA FC tidak memenuhi syarat untuk berkompetisi di Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025. Presiden Asosiasi Pesepak Bola Profesional Malaysia, FAM, Safe Sali, lantas buka suara mengenai isu penunggakan gaji yang menimpa Kedah Darul Aman FC. Kami sungguh bersimpati melihat para pemain menghadapi masalah tunggakan gaji musim ini, dan masih belum usai saat musim baru Liga Super Malaysia akan segera dimulai, kata Safe Sali, dikutip dari Berita Harian. Safe Sali, yang merupakan mantan bomber tajam timnas Malaysia, mengatakan bahwa pihaknya bakal terus memantau perkembangan kasus penunggakan gaji pemain Kedah Darul Aman FC. Menurut Safe Sali, polemik penunggakan gaji pemain KDA FC membuat citra sepak bola Malaysia menjadi tercoreng. Jika tim sebesar Kedah yang memiliki banyak supporter di Malaysia tak bisa tampil, itu pertanda buruk bagi liga kami, ucap Safe Sali. Bukan hanya supporter, tetapi pemegang saham dan pihak-pihak yang bakal terkena dampaknya dalam situasi ini, tutur ex-striker Pelita Jaya itu. Sementara itu, ex-striker Kedah, Akmal Rizal Ahmad Rahli, berharap mantan klubnya bisa keluar dari situasi sulit menjelang bergulirnya Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025. Adapun Kedah mempunyai sejarah panjang di sepak bola Malaysia. Tim berjulukan Sang Kenari itu pernah menorehkan treble beruntun pada 2007 dan 2008. Kala itu, mereka memenangi Liga Super, Piala Malaysia, dan Piala FA Malaysia.